Kita lanjutkan pembahasan mengenai mass transport. Seperti sebelumnya sudah pernah dibahas mengenai transport massal atau transport panas. Di sini kita bayangkan bahwa suatu fluida itu mengandung padatan-padatan yang padatan tersebut terbawa oleh aliran sehingga kita bisa perlu mengetahui berapa kuantitas dari pada setiap titik, pada setiap waktu massa dari yang sedang kita analisis. Pada yang pertama kali harus kita pelajari atau kita perhatikan adalah adanya difusivitas massa. Ketika terjadi ada di dalam satu fluida yang mengalir. Seperti halnya pada panas, massa ini akan mengalir berdasarkan eh, terpengaruh pada difusivitas. Jadi di sini difusivitas dari massa ini tergantung pada eh, sebagai bahan terlarutnya dan juga pada eh, bahan pelarutnya atau medianya. Sehingga di sini kita bisa melakukan pendekatan dengan menggunakan Smith number. Smith number itu ada perbandingan antara kinematic viscosity dengan difusivitas massa. Kemudian ada Lewis number, di mana Lewis number itu ada perbandingan antara difusivitas panas dan difusivitas massa atau sama dengan perbandingan antara Smith number dan Fresnel number. Tabel 9 menunjukkan adanya eh, difusivitas ya untuk setiap solut atau setiap komponen senyawa, compound ya, senyawa yang eh, di dalam keterlarutannya di dalam atau ke Smith number-nya untuk di dalam air dan di dalam udara. Jadi ini adalah solut A memiliki Smith number di dalam air nilainya adalah sekian, kemudian di dalam udara nilainya sekian. Dan ini nanti untuk keperluan programming kita akan menggunakan kode ini diberikan nomor 1, 2, 3, 4 seperti itu. Uh, Difusivitas massa tergantung kepada temperatur, sebagaimana kinematic viscosity dari larutan itu dari pelarut itu juga tergantung terhadap temperatur. Dan di sini kita coba membuat program untuk menghitung difusivitas massa. Nanti bisa dilihat datanya di tabel 81 dan di gambar 91 menunjukkan eh, difusivitas massa pada berbagai kondisi di air dan di udara. Ini adalah programnya. Ini adalah kita menghitung mass diffusivity dengan memilih larutannya N yang keberapa, 1, 2, 3, 4 tadi seperti tabel sebelumnya. Kemudian pelarutnya apa. Kemudian viscosity kinematis dihitung dengan fungsi yang sudah pernah dibuat sebelumnya tergantung dari larutnya apa dan temperaturnya berapa. Jadi ini sudah ada uh, fungsi sebelumnya ya dengan fungsi polinomial. Sehingga kemudian program itu akan melakukan pemilihan apakah S-nya itu satu yaitu air ataukah dua atau udara. Kemudian N-nya atau bahan terlarutnya apa di sini? Ke oksigen, karbon dioksida dan sebagainya. Sehingga kita akan mendapatkan Smith number yang nanti akan dimasukkan ke dalam perhitungan berikutnya. Yaitu kita menghitung difusivitas massa di sini. Jadi viskositas kinematis dibagi dengan Smith number. Dan ini kemudian nanti angka mass diffusivity-nya kita akan gunakan untuk permodelan di persamaan berikutnya. Baik, ini adalah difusivitas massa dari beberapa larutan atau beberapa bahan terlarut dari oksigen, karbon dioksida, amonia, nitrogen, ethanol, dan methanol dalam air dan dalam udara pada berbagai tingkat suhu. Sehingga dengan kita bisa membuat hubungan ini, nantinya kita akan bisa membuat
perhitungan simulasi dari massa terdifusi di dalam fluida dinamis. Dan ini bisa digambarkan difusivitas dari beberapa jenis bahan terlarut yang tadi. Ini adalah sumbu X-nya adalah temperatur. Jadi pada berbagai tingkat temperatur, berapa difusivitasnya ditunjukkan pada sumbu Y. Kita bisa lihat pola dari masing-masing ini menurun kemudian meningkat di ujung. Sementara kalau di udara itu difusivitasnya masih terus ya relatif linear untuk kita lihatnya relatif linear untuk difusivitas pada temperatur yang meningkat. Kemudian bagaimana yang dimaksud dengan kuantitas ya? Yang kuantitas yang kita bicarakan di dalam permodelan uh, mass transport itu adalah konsentrasi. Definisinya adalah kita gunakan variabel U untuk menjelaskan di dalam persamaan effective and diffusive equation untuk massa. Ini adalah konsentrasi atau molar yang didefinisikan sebagai berikut. U itu adalah N per volume, jadi jumlah konsentrasi dalam mol ini dibagi dengan volumenya. Kemudian N itu didapatkan dari jumlah dari partikel dibagi dengan bilangan Avogadro Na. Kemudian konsentrasi yang dimaksud di sini adalah nanti berupa jumlah atom dibagi dengan jumlah partikel dibagi dengan volume. Persamaan yang digunakan ini hampir sama dengan yang ketika kita melakukan perhitungan untuk uh, pindah panas. Jadi turunan pertama konsentrasi terhadap waktu, turunan kedua konsentrasi terhadap jarak, turunan kedua konsentrasi terhadap perubahan konsentrasi terhadap turunan terhadap jarak. Yang ini adalah terminologi difusif, ini terminologi advektif ditandai dengan adanya difusivitas dan velocity, kecepatan. Kemudian kita tentukan boundary condition seperti ini. Ini artinya di titik nol kita memberikan konsentrasi satu. Artinya ini full scale ya. Satu itu full scale maksimal di sini. Kemudian untuk di ujung digunakan batasan bahwa gradiennya antara perubahan konsentrasi dan perubahan jarak itu sama dengan nol. Dan sebagai angka pemula, sebagai initial condition kita gunakan uh, nilai U di semua titik pada t sama dengan nol memiliki kuantitas nol. Nah, kemudian persamaan tadi kita berikan solusi secara finite difference method. Kita lihat ini turunannya adalah yang bawah. Kemudian ini FDM-nya adalah yang ini. Kemudian yang ini FDM-nya adalah yang ini. Jadi kalau secara bentuk dan urutan ini sama dengan yang atas, hanya notasi dari turunan-turunan ini diganti menjadi notasi FDM. Nah, kemudian persamaan ini menjadi persamaan baru yang seharusnya kalau kita bisa memberikan angka yang U yang tepat, maka nilainya sama dengan nol. Kemudian persamaan ini kita ubah susunannya sedemikian hingga kita mendapatkan bisa menyatukan ini suku yang sama untuk U dan selebihnya kita gantikan dengan parameter atau dengan konstanta A, B, C, D. Masing-masing A, B, C, D bisa dilihat di sini. Silakan nanti dicek betul atau tidak. Jadi Anda bisa mengubah dari sini, menyatukan setiap suku, kemudian temukan apakah nilai A, B, C, D-nya itu sudah benar seperti ini. Dan perlu dicatat bahwa di sini karena kita menggunakan implisit, maka yang diketahui hanya satu nilai dari U pada waktu sebelumnya, pada titik yang kita sedang amati. Nah, kemudian ini boundary condition, ini adalah uh, initial condition. Nah, berikutnya kita akan masuk ke
Bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Ini pertama kita akan menyusun Jacobian matrix. Jacobian matrix ini uh, faktor dari uh, setiap uh, nilai A, B, C, D, konstanta A, B, C, D yang tadi sudah dibuat untuk penyelesaian finite difference method itu diturunkan terhadap uh, oh sorry fungsi fungsi tadi diturunkan terhadap nilai U uh, U pada suku yang terkait. Jadi untuk A itu sukunya diturunkan terhadap suku U I min 1, B itu diturunkan terhadap U I, kemudian C itu diturunkan terhadap UI plus 1. Sehingga nanti kita akan dapatkan bentuk ini kembali kita bentuk dalam format finite difference. Nah, kemudian dari sini nanti akan dibentuk matriks. Dan matriks itu diselesaikan dengan eliminasi menggunakan Thomas algorithm. Sehingga kita dapatkan delta UI dan update nilai U pada setiap suku, pada setiap posisi I, dan pada setiap waktu K. Ya. Kemudian eh, kita akan lihat iterasinya. Pada setiap iterasi berapa nilai yang diperoleh. Ketika nilai ini kita evaluasi ternyata mendapatkan nilai di bawah error toleransi, maka itu dianggap nilainya sudah bisa diterima. Kemudian kita perlu menentukan time step. Ini tergantung pada jarak, kemudian difusivitas. Dengan nilai di sini ada tau ya. Tau ini nilainya harus lebih besar dari sama dengan 1. Nah, berikutnya kita tinggal melakukan pemrograman seperti biasa solusi pemrograman kita harus mempersiapkan parameter. Ini adalah contoh ya kalau kita melakukan temperatur sorry, melakukan simulasi untuk eh, oksigen dilarutkan di dalam air atau di sini oksigen di dalam udara. Di sini semua parameter yang kita butuhkan dituliskan. Nanti Anda bisa melakukan eh, mengcopy saja dari sini, meniru, kemudian nanti akan diambil angkanya untuk keperluan simulasi dan kalau Anda sudah bisa melakukan simulasi nanti Anda akan mendapatkan grafik seperti ini. Tentunya grafik ini harus disiapkan plotnya dengan data yang nanti akan diplotkan di dalam grafik. Oke, kemudian kita lihat sedikit kode-kode programnya. Kita cek saja secara cepat. Ya. Ini adalah penulisan konstanta. Kemudian ini adalah program utama yang nanti akan menjalankan, yang akan melakukan uh, proses penghitungan atau aliran massa ya di sini. Kita bisa lihat ini ada parameter-parameter yang nanti akan mengambil dari sel-sel yang ditunjukkan di atas. Kemudian ini ada beberapa kalang atau beberapa loop. Nah, ini adalah loop yang pertama. Loop yang pertama itu akan eh, melakukan pengosongan sel inisialisasi. Oke, kita skip. Ini ada beberapa loop juga, tapi lebih pada pengisian atau persiapan simulasi. Yang berikutnya kita coba lihat pada yang sangat penting di sini. Nah, ini masih untuk display dan ini adalah program utama. Ini adalah program utama untuk perhitungan. Kita persiapan dulu untuk memulainya. Di sini ada pengesetan waktu, iterasi dan sebagainya. Dan ini adalah loop yang awal untuk melakukan simulasi eh, pada setiap eh, waktu. Ya. Kita akan melakukan simulasi itu sampai berapa kali T seperti itu. Ya. Delta T berapa. Sehingga di sini kalau kita menentukan kita akan melakukan simulasi 10 kali,
Ya berarti kita akan menyetopnya setelah 10 kali hitungan. Dan di dalamnya ada lagi, pertama ini ada lagi iterasi. Ini adalah loop untuk iterasi di mana tadi kita akan melakukan coba ralat untuk semua titik perhitungan di sumbu X. Dan kalau nilainya memenuhi harapan, maka iterasinya berhenti dan kita mendapatkan nilai yang dicari. Dan di dalam loop ini ada perhitungan yang tadi menghitung untuk mensimulasikan untuk setiap titik dari eh, simulasi aliran massa. Ini adalah kita menghitung mass diffusivity ya. Ini yang tadi kita hitung AI, BI, CI, DC, E, F, dan seterusnya. Ini yang tadi persamaan finite difference-nya. Dari sini kemudian kita hitung persamaannya dan kita lihat nilainya. Berarti kan di sini kalau kita sudah tepat mendapatkan angkanya, maka angka tersebut adalah angka yang dicari dan nilai di sini seharusnya lebih kecil. Di sini nilainya harusnya sama dengan nol. Kemudian kita masuk ke proses Jacobian matrix. Jadi Jacobian matrix kemudian diselesaikan dengan Thomas algorithm dan di sini kita lihat apakah nilai errornya itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kalau sudah maka perhitungan berhenti. Kalau belum sesuai maka akan dilanjutkan iterasi dan iterasinya pun dibatasi satu angka tertentu, biasanya 10 atau maksimal 100, sehingga kita akan mendapatkan apakah simulasi kita akan jalan dengan baik atau tidak. Itu selanjutnya eh, ini adalah kelanjutannya. Kalau misalkan nilainya didapat, maka kemudian nilai itu diadopsi dan disimpan di sel ya, seperti itu untuk nilai hasil simulasi. Dan ini adalah command button yang mana kita akan melakukan inisiasi atau trigger eksekusi itu dengan klik pada tombol. Jadi nanti kita harus membuat tombol dan di dalam tombol itu ada perintah untuk menjalankan fungsi. Dan berikutnya adalah eh, apa namanya algoritma Thomas ya, di sini sudah dituliskan juga. Seperti itu. Demikian massa ya. Nanti akan kita lanjutkan analisis untuk mass transport pada anisotropik dan pada winding pipe. Terima kasih.